Kembali misteri tidak terjawab di mana para aktivis yang diculik berada. Tetaplah kejahatan itu tidak terjawab dan kini semua ini masih harus berhadapan dengan sisa-sisa resistensi militer Orde Baru untuk bertindak jujur, menjelaskan kebenaran mereka yang dihilangkan dan bertanggung jawab atasnya. Tentunya perjuangan ke arah itu masih panjang, tapi sekali ini semua kejahatan kemanusiaan harus dilawan dan Tukul adalah guru kita bersama untuk melawannya. Untuk itu hanya ada satu kata, lawan. Hanya ada satu kata. Kawan, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Lawan. Halo guys, sahabat, kita jalan-jalan yuk. Kita jalan-jalan di menyusuri kota Surabaya yang lain dengan wajah kota Surabaya yang lain. Tidak hanya gedung-gedung tinggi, gedung-gedung pencakar langit, tidak hanya cor beton, tidak hanya mall, tidak hanya bangunan-bangunan yang megah, tetapi kita kembali ke dunia nyata, ke dunia yang asli, yang masih sampai detik ini masih ada di kota Surabaya ini. Hutan mangrove, hutan bakau ada di ujung timur kota Surabaya ini ya, masih cukup rimbun dengan tambak-tambaknya yang asri. Nah, inilah kota Surabaya kita. Kota Surabaya di ujung timur. Nah, suara burung masih banyak sekali, sahabat. Ikuti terus guys, jarang ada orang yang kesini. Ini hanya dilalui petambak dan beberapa orang yang ngontel. Orang ngontel ya yang orang-orang yang tahu saja, karena ini bukan di ekowisata mangrove Wonorejo atau di ekowisata mangrove Gunung Anyar. Di ini hanya dilalui petambak dan orang-orang sini, entah siapa. Nanti biasanya ada yang lewat ini karena ini masih pagi, belum ada yang lewat guys. Jembatan kecil itu untuk biasanya untuk memasukkan air ke tambak guys.
batas Kelurahan Wonorejo dan Medokan Ayu. Wih, jembatan ini medeni. Jembatan di atas kali kecil yang menjadi perbatasan Kelurahan Wonorejo dan Medokan Ayu. Ya. Suara burung, suara nyamuk juga ada, dan nyamuknya masih ganas karena ini masih pagi sekali. Wih, nyokotnya perih. Lalar, apa lalar? Lalat ya, lalat. Sepertinya ada yang mau lewat guys, ada punya sepeda itu. Mungkin dia yang salah satu pemilik tambak atau yang menjaga tambak di sini guys. Entah mana itu jauh.
Guys, kita berada di Surabaya ini guys. Pernah menyangka Surabaya masih seperti ini? Lihat coba, hutan, burung, suara burung masih banyak. Ini Surabaya guys. Ini Surabaya. Masih seperti ini. Surabaya tidak hanya gedung-gedung tinggi, tidak hanya bangunan-bangunan tinggi, dan tidak hanya cor-cor beton, tapi Surabaya masih ada yang seperti ini. Kemana lagi kita guys? Kita coba ke sana guys. Kita berjalan menyusuri jalan setapak. Sebelum matahari terbit, masih rada-rada petang. Masih lumayan jauh guys. Itu ada gedung, itu gedung apa itu guys? Gedung tinggi itu.
Udus, Bos. Kita balik dulu, guys. Ini bonsai mahal ini, guys. Kalau di bonsai ini, guys, coba guys lihat, guys. Ada orang, guys, naik sepeda, guys. Agak kita kembali, guys, soalnya sepeda saya ditinggal jauh, khawatir nanti dikira tidak ada orangnya. Surabaya, guys, masih seperti ini ternyata. Saya ini juga baru pertama kali ke sini, bos. Coba lihat-lihat jalan-jalan pagi. Ternyata masih banyak hutan. Ini di ujung timur kota Surabaya, di Medokan Ayu. Dan kita menuju ke Wonorejo Timur. Hutannya, guys. Hutan mangrove. Saya tadi kemana ini? Saya mau lihat burung itu loh, guys. Ada ikan apa itu?
pesawat guys. Ada pesawat guys. Mana burungnya guys, kok hilang guys. Ini sangat luas sekali guys. Segini saya sudah capek guys. Kita jalan lagi guys. Jembatan seadanya guys. Ini tapi bisa dilewati sepeda juga ini. Barusan sepeda itu lewat sini guys. Kalau saya nggak berani guys. Ini batas. Kali ini menjadi batas Kelurahan Wonorejo dan Medokan Ayu 2019. Itu apa ya guys? Sepertinya itu sepertinya kalau tidak salah itu Gunawangsa, apartemen Gunawangsa. Tidak salah lah. Coba guys, lihat guys. Lihat hutannya guys. Itu gardu induk listrik Wonorejo Timur guys. Pusat Surabaya Timur, gardu listriknya di situ.
Kalau ini perumahan wisata Semanggi itu. Mungkin kita istirahat sejenak ya guys. Capek guys. Sambil menikmati suasana hutan bakau. Istirahat jenak guys. Saya coba ambil batu guys. Duduk dulu guys, istirahat ya. Kita minum dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini bukunya Wiji Tukul guys, kumpulan lengkap puisi Wiji Tukul yang kemarin saya baca guys. Kemarin saya baca. Ini saya coba untuk membuka lagi lembaran-lembaran dalam puisi ini, menikmati setiap goresan katanya yang ditulis oleh Wiji Tukul. Di mana puisi ini melambangkan perjuangan beliau dan juga orang-orang pada waktu itu berjuang melawan kekuasaan otoriter guys. Saya coba baca pesannya dari Wiji Tukul ya. Dari Wiji Tukul, penyair haruslah berjiwa bebas dan aktif, bebas dalam mencari kebenaran dan aktif mempertanyakan kembali kebenaran yang pernah diyakininya. Maka belajar terus-menerus adalah mutlak. Memperluas wawasan dan cakrawala pemikiran akan sangat menunjang kebebasan jiwanya dalam berkarya. Dan fanatik gaya atau tema besar dihindarkan sehingga proses kreatif tak terganggu. Belajar tidak harus di bangku kampus atau sekolah, tetapi bisa di mana-mana dan kapan saja. Di perpustakaan atau membaca gelagat lingkungan atau apa sajalah pokoknya yang bisa mempertajam kepekaan penyair terhadap gerak hidup dirinya dan hidup di luar dirinya juga. Dalam penciptaan puisi sesungguhnya penyair hanya tergantung kepada diri sendiri. Mungkin kritikus ada juga fungsinya, tetapi kritikus nomor 4 urutannya. Pokoknya persis seperti ketika coblosan pemilu itulah. Kita berdiri di depan gambar kontestan dan bebas sepenuhnya memilih mana yang kita pilih. Tidak ditekan, tidak tertekan, tidak dipilihkan, tapi memilih sendiri. Salam saya, Wiji Tukul. Wiji Tukul, Munir. Orang bijaksana telah banyak mendatangimu untuk memberikan ajaran kebijaksanaannya. Namun aku datang mengambil kebijaksanaan itu. Lihatlah, kutemukan sesuatu yang malah lebih besar dari kebijaksanaan. Itulah sumber semangat dalam dirimu. Khalil Gibran dalam Sang Nabi. Hanya ada satu kata, lawan. Kalimat pendek itu jauh lebih dikenal ketimbang Wiji Tukul sebagai seorang yang telah menorehkan puisi perlawanan. Dia telah berhasil menemukan api bagi simbol perlawanan. Hanya ada satu kata, lawan.
telah menjadi semacam roh bagi kebangkitan jiwa-jiwa yang mencoba menemukan kembali jati dirinya, yaitu kekuatan melawan rezim otoritarianisme. Tidak ada satupun kelompok perlawanan yang kemudian tidak menggunakan kalimat pendek itu sebagai tekad bagi perubahan. Tidak peduli itu mahasiswa, buruh, petani, guru, bahkan murid SMA. Memang kalimat itu belum mendunia seluas adagium kelas dunia seperti ora et labora dan vini vidi vici. Tapi memang kalimat pendek itu telah menunjukkan pilihan hidup Wiji Tukul untuk bergabung dengan setiap barisan perlawanan atas rezim militeristik Orde Baru. Pilihan itu memang bukanlah pilihan yang mudah. Wiji Tukul telah membayarnya dengan mahal. Dia telah menjadi korban praktek penghilangan orang. Sebagai aktivis dan seniman rakyat, Wiji Tukul memang dengan tepat menggambarkan keterwakilan kelas sosialnya. Pilihan untuk kemudian bergabung bersama petani, buruh, dan kaum miskin lainnya dalam semangat yang semakin menguat bahwa segala bentuk kemiskinan itu bukanlah semata-mata hadiah dari kekuasaan Tuhan. Akan tetapi peluang dan kesempatan itu telah dilahap oleh kekuasaan politik dan modal. Tukul yang memang lahir dari bagian mereka yang terdampak keras oleh arus alienasi sistem bernegara itu, sadar benar bahwa perubahan dan perlawanan mesti dimulai. Tampaknya dia sama sekali tidak peduli apakah itu dimulai dari kedahsyatan ekspresi perlawanan dalam puisi atau dia memang memilih bergerak secara fisik dalam gelora gerakan rakyat. Medio Mei 1998, ketika Soeharto lengser dari puncak kekuasaannya, Tukul pun menghilang. Mungkin riuh rendah dan pesta kemenangan ilutif di sekujur tubuh Nusantara berakibat orang lupa di mana Tukul berada. Mungkin ketika kita menatap dengan penuh harapan kalimat-kalimat penuh kebohongan Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya, kita lupa adanya biaya yang begitu mahal harus dibayar, jatuhnya banyak korban anak bangsa yang memiliki hati nurani dan bersih harapan Indonesia menjadi bangsa yang berkeadilan. Di momen itulah Tukul terlupakan dan semua berkata tidak tahu. Kabar tentang hilangnya Wiji Tukul tidak jelas benar dapat ditangkap. Kalau beberapa aktivis yang lain hilang, dengan cepat langit perpolitikan dan hukum nasional dalam 2 tahun terakhir menjadi hangat dengan protes dan kemarahan. Namun dari waktu ke waktu kabar Tukul hilang menjadi perdebatan keraguan. Sebagian kalangan menyatakan ia tetap ada dan sedang menangkan diri. Menurut sebagian yang lain, Tukul telah menjadi korban langkah kasar kekuasaan militer. Diculik. Serba ketidakjelasan itu tampaknya lahir dari kuatnya kepribadian Tukul yang dikenali oleh lingkungannya. Tukul benar-benar sosok militan yang cukup cerdik untuk menggerakkan dirinya dan anggota masyarakat lain untuk peduli akan masa depan. Di balik ketegaran itu, Tukul adalah pribadi yang penuh misteri, seperti banyaknya lompatan misteri di balik puisi-puisinya. Seperti karena kuatnya kepribadian dan pendirian itu, sekaligus dirinya yang penuh misteri itulah, beberapa kawan terdekatnya pun meyakini
Tukul tidak mengalami peristiwa penghilangan orang secara paksa, tapi Tukul memiliki pilihan untuk tidak pernah muncul. Tapi lain dengan Sipon, istri tercinta Tukul, justru terus-menerus meyakini Tukul telah diculik oleh alat-alat kekuasaan. Keyakinan itu bukan tanpa alasan. Tukul tetaplah figur yang didukungnya untuk terus memperjuangkan perubahan, dan Sipon pun tak meragukannya. Berbagai pengalaman kehidupan bersama dan berbagai gejala ketidakwajaran di balik ketidakmunculan suaminya yang sekaligus tokoh perjuangan idolanya itu telah menuntun Sipon menyimpulkan bahwa Tukul mengalami nasib yang sama dengan beberapa kawan dekatnya yang telah hilang sebelumnya di tangan kekuasaan militer. Panjang perjalanan misteri untuk mencari jawaban atas tidak munculnya Tukul. Akhirnya baru hampir 2 tahun kemudian ditemukan garis merah bahwa penghilangan ini dilakukan oleh alat-alat negara pada pertengahan Mei 1998 saat detik-detik kekuasaan Soeharto bertahan. Akhirnya memang Tukul melengkapi daftar orang hilang karena aktivis politiknya telah menyinggung batas nafsu kekuasaan Orde Baru. Kisah penghilangan orang ini dalam sejarah Indonesia telah menorehkan realitas adanya kejahatan politik oleh negara. Mereka semua yang pernah disuarakan dan berbaris dalam jajaran perlawanan bersamanya telah dihantam oleh cakar-cakar kekuasaan yang tidak kenal bagaimana kekuasaan dipertahankan. Catatlah ribuan orang hilang di Aceh dan Papua, ratusan petani yang hilang ketika mempertahankan tanah masa depannya, ribuan orang hilang dalam pergolakan politik sepanjang medio tahun 60-an. Ratusan orang hilang sepanjang berlangsungnya pembantaian besar-besaran atas lawan politik Orde Baru. Di balik peristiwa Lampung, Priok, kekuasaan Mei, kerusuhan Mei 1998, 27 Juli 1996, Haur Koneng, serta politik adu domba dan kegagalan negara bertanggung jawab atas pertikaian antar anggota masyarakat dalam kasus Maluku, Sambas, Kupang, dan seterusnya. Catatan itu akan semakin panjang kalau kemudian kita melihat lebih rinci bagaimana Orde Baru dengan kekuatan militernya beroperasi menghancurkan sumber-sumber kekuatan demokratisasi. Penghilangan orang adalah kejahatan yang berat dan mendasar dari berbagai bentuk pelanggaran HAM. Penghilangan orang itu menjadi bagian dari apa yang disebut crimes against humanity, yaitu kejahatan yang dilakukan secara sistematis oleh negara dengan berbagai motif politik anti demokrasi. Kejahatan ini tidak dapat disederhanakan menjadi semata-mata tindakan yang dapat dibenarkan dengan alasan menjaga stabilitas atau ideologi negara. Bukankah soal stabilitas dan ideologi sejauh ini merupakan alat bagi rezim Orde Baru yang melindungi otoritas, kekuasaan, serta motif-motif ekonomi di dalamnya? Sehingga tidak mungkin kejahatan penghilangan orang ini dilihat sebagai pintasan sejarah buruk Orde Baru tanpa dibongkar kembali atau dipertanggungjawabkan. Pada akhir tahun 1998 masih jelas diingatan kita militer menggelar peradilan atas tim Mawar, yaitu beberapa perwira muda Kopassus yang mengaku sebagai pahlawan hati nurani untuk rezim Orde Baru yang telah melakukan penculikan terhadap beberapa aktivis.
Peradilan yang berlangsung setengah hati itu berlangsung ibarat kilatan kamuflase politik untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi dalam politik penghilangan orang. Sepanjang Orde Baru tentu sulit diterima akal sehat bahwa perwira muda itu mengambil keputusan untuk melakukan penculikan terhadap para aktivis politik di berbagai wilayah negara, lintas provinsi, lintas pulau, menyekap para aktivis tersebut selama 3 bulan sampai 1,5 tahun tanpa persetujuan dan modalitas negara. Operasi itu jauh melampaui kapasitas mereka. Sebagaimana mungkin perwira menengah Kopassus dapat memaksa beberapa pangdam untuk tidak menghalangi operasi penculikan. Kapolri terpaksa menjadikan diri bumper kekuasaan untuk mengklaim kepada publik bahwa penculikan itu adalah tindakan kepolisian sebagai langkah polisional dan seterusnya. Dengan sedikit menggunakan akal sehat, pasti akan kita katakan itu semua hanyalah akal-akalan penghindaran tanggung jawab negara. Dewan Kehormatan Perwira (DKP) muncul untuk memberikan jawaban atas berbagai langkah kehilangan logika yang dilakukan dari skenario tim Mawar. Akan tetapi sekali lagi para jenderal itu dicopot dari jabatan dengan berbagai alasan yang penuh kekaburan. Tampak DKP merupakan langkah untuk menempatkan semua pertanggungjawaban politik negara atas berbagai praktik kejahatan kemanusiaan itu pada beberapa orang semata, seolah Orde Baru hanyalah urusan beberapa oknum itu. Kepada publik, permainan DKP itu diumumkan sebagai hasil kerja multifungsi, yaitu untuk memberikan jawaban terhadap kasus penghilangan orang, tetapi juga terhadap kejahatan kemanusiaan yang berlangsung bulan Mei 1998. Segeralah upaya mempertahankan diri dari pertanggungjawaban itu dipaksakan bahwa semua tindakan penghilangan orang telah dipertanggungjawabkan, dan tentunya pengakuan yang diperoleh sangat terbatas bahwa militer hanya menculik para aktivis dan kemudian telah dipulangkan. Kembali misteri tidak terjawab di mana para aktivis yang diculik berada. Tetaplah kejahatan itu tidak terjawab, dan kini semua ini masih harus berhadapan dengan sisa-sisa resistensi militer Orde Baru untuk bertindak jujur, menjelaskan kebenaran mereka yang dihilangkan dan bertanggung jawab atasnya. Tentunya perjuangan ke arah itu masih panjang, tapi sekali ini semua kejahatan kemanusiaan harus dilawan, dan Tukul adalah guru kita bersama untuk melawannya. Untuk itu hanya ada satu kata, lawan. Terima kasih saudaraku. Kita lanjutkan perjalanan. Ini hanya untuk istirahat sambil baca buku. Lanjutkan perjalanan menjelajahi kota Surabaya yang lain. Wajah kota Surabaya yang lain yang ada di ujung timur kota Surabaya ini.